Pagi teman-teman sekalian, kita masih membahas tentang Arthur Schopenhauer bahwa hidup manusia di dunia ini adalah penuh dengan penderitaan karena kehendak kita menginginkan sesuatu tidak terpuaskan, bahkan kita melihat keterbatasan, ketidakmampuan menjalani kehidupan, baik itu kelaparan, kematian, kesendirian, sesuatu yang tentu saja ini bagian dari penderitaan. Dan bagi Schopenhauer, kita harus memiliki empati terhadap orang-orang yang menderita. Karena empati menurut Schopenhauer adalah moralitas sejati. Kita merasakan penderitaan orang lain. Ini adalah bagian dari pemahaman cara hidup Schopenhauer mengenai bersama penderitaan, gitu kan. Ya, tadi kita sudah dijelaskan bahwa ketika kita ingin rehat dari penderitaan, kita bisa mendengarkan musik, kita bisa masuk ke dunia pemahaman seni, menyaksikan keindahan. Nah, itu sesuatu yang tentu saja lebih baik ketimbang kita bunuh diri, gitu ya. Bunuh diri itu tidak bisa menyelesaikan persoalan eksistensi pada akhirnya. Kehendak bisa diminimalisir atau bisa dikendalikan ketika kita hidup secara asketis atau mengendalikan keinginan kita yang terlalu berlebihan. Hal ini tentu saja bagian dari suatu cara, gitu kan, dari Schopenhauer untuk membuat hidupnya itu tidak terlalu terlalu liar juga mengikuti kehendak buta dari dasar realitas itu. Jadi kehendak ini sebagai dasar realitas yang melingkupi segala sesuatu, dia memproduksi segala sesuatu, dia bergerak, dia menghendaki kelahiran, dia mengkehendaki suatu peristiwa alam, gitu kan. Dan kehendak itu menjadi bagian dari kehendak manusia sendiri, tapi manusia memiliki keterbatasan sehingga keinginannya tidak bisa terpenuhi. Nah, akibat itulah lahir penderitaan. Kehendak manusia adalah representasi dari kehendak yang lebih besar itu, gitu kan. Nah, ini jadi Schopenhauer sudah berbicara mengenai sesuatu yang bersifat metafisis, yaitu tentang dasar realitas, yaitu kehendak. Kemudian Schopenhauer juga berbicara mengenai tentang alam yang dilingkupi oleh kehendak dan alam didahului oleh kehendak. Nah, kehendak melampaui adanya alam ini. Itu berbicara mengenai tentang kosmologi. Kemudian Schopenhauer berbicara tentang filsafat manusia, tentang bagaimana memahami kehendak, memahami adanya eksistensi, tentang penderitaan, dan cara bagaimana mengatasi penderitaan. Dan berbicara mengenai etika adalah sesuatu yang sangat penting, berbicara bagaimana kita hidup bersama yang lain yang sedang dalam penderitaan, yaitu dengan cara berempati. Ini berbicara tentang etika. Kemudian berbicara tentang keindahan adalah berbicara mengenai estetika. Ya, jadi pemikiran Schopenhauer ini sebenarnya sistem